Anies, kemarin Majelis Syuro Partai Umat menyelenggarakan satu sidang. Sidang itu memang dikhususkan untuk membahas terkait dukungan ya kepada Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Nah, dari sidang tersebut kemudian melahirkan satu keputusan Majelis Syuro Partai Umat yang kemudian diserahkan kepada DPP untuk dibawa langsung dari tangan ke tangan, langsung diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi rombongan DPP, saya tadi berangkat dari Jogja, langsung jam 5 subuh, alhamdulillah sampai siang ini, dan langsung menuju ke kantor di sini untuk menyerahkan secara langsung sesuai amanah dari Majelis Syuro. Pak Anies, izinkan saya menyampaikan, saya akan membacakan secara singkat saja, tidak semua dari SK tersebut, tapi bagian penting saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim, keputusan Majelis Syuro Partai Umat nomor 07 garis miring MS Partai Umat garis miring KPTS garis miring KS garis miring X garis miring 2023. Saya langsung pada bagian intinya, memutuskan menetapkan keputusan Majelis Syuro Partai Umat tentang dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pertama, menetapkan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Kedua, mewajibkan seluruh jajaran Partai Umat dari tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan, ranting, dan seluruh keluarga besar Partai Umat untuk ikut serta memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketiga, menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Umat di seluruh tingkatan untuk melakukan konsolidasi, komunikasi, dan koordinasi baik internal partai maupun eksternal partai dalam hal ini dengan partai-partai pengusung dan pendukung lainnya, relawan-relawan dan masyarakat umum untuk mengoptimalkan dukungan politik demi tercapainya kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keempat, yang terakhir, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2023. Majelis Syuro Partai Umat ditandatangani oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA selaku ketua dan Ustadz Ansufri Ide Sambo selaku sekretaris. Demikian Pak Anies, ini surat yang langsung kami bawa. Baik, mungkin Pak Anies bisa berdiri untuk bisa diserahkan. Silakan. Dengan penyerahan ini berarti resmilah Partai Umat mendukung pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan insya Allah ini menjadi tanda-tanda kemenangan bagi Paslon Amin dan Partai Umat. Allahu Akbar, Allahu Merdeka, Merdeka, Merdeka. Alhamdulillah, insya Allah Pak Anies, terima kasih. Baik, kemudian ya mungkin ada yang bisa mengabdikan dulu, silakan 1 menit, silakan. Ya, alhamdulillah kita telah resmi mendukung. Baik, terima kasih kepada Mas Ridho yang telah menyerahkan surat dukungan dari Majelis Syuro. Dan sebagai informasi Pak Anies, Pak Ketua Umum kita inilah ahli artificial intelligence dari Belanda yang insya Allah nanti bisa memenangkan Paslon Amin dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya. Insya Allah kami mendukung untuk nanti digunakan untuk memenangkan Paslon Amin. Silakan. Kepada Pak Anies kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Umat
Dr. Insinyur Ridho Rahmadi, yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat Bapak MS Ka'ban, juga Sekretaris Majelis Syuro Ustadz Ansufri Sambo, dan seluruh jajaran pengurus DPP Partai Umat maupun para kader semua yang hadir bersama di sini. Yang saya hormati Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem. Yang saya hormati Bapak Sudirman Said, tim Badan Pekerja Amin Anies Muhaimin, dan semua saja yang hadir bersama di sini. Sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur bisa bersama-sama menunaikan, menyaksikan penuntasan sebuah amanah di mana Partai Umat telah melakukan musyawarah, telah melakukan syuro yang hasilnya memberikan dukungan kepada pasangan Anies Muhaimin. Insya Allah ini menjadi dorongan bekal yang lebih besar lagi dalam pergerakan kita ke depan. Kami menyadari bahwa PR untuk melakukan perubahan di Indonesia ini besar. Dan karena besar itulah maka kita harus memanggulnya bersama-sama. PR yang harus kita lakukan cukup banyak, karena agenda yang hendak kita dorong adalah agenda memasukkan keadilan dalam kebijakan-kebijakan yang disusun. Dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Mengapa? Karena ketika bicara perubahan berarti ada yang harus diubah. Dan itu artinya ada yang selama ini menikmati dan mungkin akan mengalami perubahan. Dan itulah yang kemudian menjadi PR. Mengapa beberapa waktu ini tantangannya cukup besar? Karena kita tahu bahwa untuk sebuah perubahan berlangsung, kita membutuhkan kewenangan, dan bila perubahan itu terjadi, maka akan ada dampaknya tentang siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Dan itulah yang hendak kita lakukan sama-sama. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari jajaran Partai Umat ini, insya Allah jangkauan untuk gerakan perubahan akan bisa menjadi lebih luas lagi. Kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya, dan alhamdulillah kami sekaligus melaporkan, walaupun mungkin Bapak Ibu juga sudah menyaksikan, karena saya tahu di lapangan juga tadi banyak yang berseragam Partai Umat hadir di acara tadi. Seragamnya, benderanya, jadi nampak visibility-nya tinggi tadi itu. Visibility pakainya V bukan F nih. Ya, kalau visibility yang satunya itu nanti jadi pakainya Vespa nih, bukan Fanta nih. Nah, tadi pagi alhamdulillah sudah mendaftar ke KPU, dan mereka menyampaikan bahwa kita mendapatkan status MS. Jadi dengan ya, Partai Umat pernah merasakan itu ya. Jadi kalau dulu tuh apa sih dapatnya itu? Apa dulu? Jadi bukan HMS ya, hampir memenuhi syarat. Iya, jadi memang bagi yang baru pertama kali mengurus, MS itu dikira merek baju. Jadi inilah memenuhi syarat, dan alhamdulillah tadi sudah memenuhi syarat setelah melewati perjalanan yang lika-likunya cukup panjang. Saya rasa ini yang di sebelah saya ini salah satu ketua DPP Partai Nasdem. Barangkali di antara semua yang paling merasakan bebannya. Dari mulai hari pertama, setahun berjalan, segala macam cobaan. Tapi juga tadi pagi saya sampaikan ketika kita sebelum berangkat, bahwa kenapa begitu banyak yang mengatakan nanti di ujung berubah, nanti di ujung berubah, nanti di ujung berubah. Karena kita sudah terlalu sering menyaksikan orang yang berbolak-balik dalam perjalanan. Sehingga muncul kecurigaan itu. Dan itulah pelajaran terpenting menurut saya yang dikirimkan, bahwa konsistensi, kesatuan antara kata dan perbuatan,
dan keberanian untuk menanggung konsekuensi dari sebuah keputusan, itu adalah sebuah pelajaran penting di dalam perpolitikan Indonesia hari ini. Itu yang membuat insya Allah mudah-mudahan politik kita menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat. Karena kita menginginkan agar ada kepercayaan publik kembali kepada dunia perpolitikan. Dan inilah yang sesungguhnya kalau kita ingat para pendiri republik ini, saya sering merefleksikan saja masa-masa kecil kami itu di Jogja waktu itu diberikan bacaan-bacaan nama-nama orang, apakah itu Pak Natsir, apakah itu Bung Hatta, apakah itu Soekarno, apakah itu nama Syahrir, sebutlah nama-nama itu semua, kita diberikan oleh orang tua kita, ini bacalah cerita-cerita, kisah-kisah para tokoh-tokoh ini. Dan orang-orang yang disebutkan itu statusnya, kalau hari ini namanya politisi, semuanya. Tapi tidak ada dari mereka yang mengatakan berhati-hatilah dengan mereka. Tidak, justru dijadikan sebagai contoh. Sebagai contoh. Padahal kalau di kita hari ini, kita mengalami defisit. Jarang sekali orang tua kita menyodorkan nama-nama politisi kepada anak-anaknya, tolong kau pelajari ini, kau pelajari itu. Malah mungkin yang terjadi nonton di TV, nak kau jangan sampai seperti dia nanti ya. Gitu. Ini yang sekarang sering terjadi. Gitu. Jadi salah apa dengan kita sekarang ini? Kenapa? Karena ada sikap-sikap yang tidak dipandang sebagai menjalankan prinsip. Sikap-sikap yang tak memegang integritas. Nah, 1 tahun kemarin penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan yang dialami khususnya oleh yang Partai Nasdem ini paling banyak nih ngalaminnya. Dan saya perlu sampaikan, mayoritas tidak bisa diceritakan hari ini. Tidak bisa diceritakan hari ini. Satu saat nanti pada waktunya itu akan keluar sebagai cerita. Tapi juga yang dialami Partai Umat. Partai Umat juga mengalami cobaan yang tidak kecil. Ya, dari TMS menjadi MS kan nggak gampang gitu. Ya. Jadi dan itu sebuah perjuangan tersendiri yang ada dalam catatan. Jadi mudah-mudahan dengan partisipasi ini di dalam pemilu pertama kali bagi Partai Umat, mudah-mudahan nanti Partai Umat bisa melewati threshold yang ada. Dan kemudian berada di dalam jajaran parlemen. Perjuangan panjang. Saya selalu kagum dengan mereka-mereka yang sanggup untuk mendirikan sebuah partai politik. Karena mendirikan itu bukan barang yang mudah. Mendirikan bukan barang yang mudah. Tantangannya tidak sedikit. Insya Allah perjumpaan hari ini membawa keberkahan. Dan insya Allah dengan dukungan ini insya Allah makin luas jangkauannya. Dan ikhtiar perubahan benar-benar menemui kenyataan nantinya. Sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Majelis Syuro, kepada seluruh jajaran pengurus DPP, salam ta'zim untuk semua yang barangkali belum hadir di sini. Insyaallah perjuangan kita perjuangan yang dimudahkan nantinya. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.